Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di sini Ustadz akan menceritakan kisah Nabi SAW, yaitu dalam peristiwa penting di masa kanak-kanak dan remaja. Nah, sebelum Ustadz masuk ke pembahasannya, Ustadz mohon anak-anak perhatikan dengan baik ya. Dan pokok pembahasan yang pertama yaitu ketika kehilangan sang bunda. Jadi saat Nabi SAW berusia 6 tahun, Aminah bersama Ummu Aiman mengajak Nabi SAW ke Madinah untuk menemui keluarga dari kakeknya, yaitu Bani Adi bin Najjar. Dan sesampainya di Madinah, mereka menetap di perumahan An-Nabigo dari Bani Najjar selama 1 bulan. Dan di sini di mana tempat Abdullah ayah Nabi SAW dikuburkan, dan disinilah pula tempat di mana Nabi SAW belajar berenang ketika itu. Nah, sepulang dari Madinah, Aminah ibu dari Nabi SAW sakit dan meninggal di Al-Abwa, atau nama lokasinya terkenal dengan sebutan Al-Khuraiba, tempatnya 235 km dari utara Mekah. Dan setelah ibu dari Nabi Muhammad SAW wafat, akhirnya Nabi SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini sangat mengistimewakan Nabi dan berfirasat bahwasanya Nabi SAW akan menjadi orang yang hebat, akan menjadi orang yang manusia yang luar biasa dan menjadi tokoh besar di kota Mekah. Dan Abdul Muthalib pun mempunyai tempat atau singgasana yang ditandai dengan permadani. Tidak ada satu orang pun yang boleh duduk di situ, termasuk Harb bin Umayyah. Harb bin Umayyah adalah pemimpin Mekah dalam urusan militer. Nah, jadi pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk di singgasana Abdul Muthalib. Akhirnya orang yang mengetahuinya menarik Nabi SAW dari singgasana itu, dan akhirnya Nabi SAW pun menangis. Dan Abdul Muthalib mengetahui hal itu. Abdul Muthalib pun berkata, biarkan cucuku duduk di situ, dia akan menjadi orang yang hebat dan dia akan mencapai keistimewaan yang tidak akan dicapai oleh siapapun semasanya atau selama masanya. Dan selama 2 tahun diurus atau diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, akhirnya Abdul Muthalib mewasiatkan Nabi SAW kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib ini termasuk saudara kandung dari Abdullah, yaitu ayah Nabi SAW. Nah, Abu Thalib sangat mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dengan segala keterbatasan ekonominya. Dan Abu Thalib pun mencintai Nabi melebihi cintanya kepada anak-anaknya. Bahkan keluarga Abu Thalib tidak merasa kenyang ketika makan bersama tanpa kehadiran Nabi SAW. Maka mereka, keluarganya Abu Thalib, selalu berusaha makan bersama dengan Nabi dan menganggapnya Nabi SAW adalah orang yang diberkahi. Dan Abu Thalib pernah mengajak Nabi SAW ke Ka'bah untuk berdoa meminta hujan, karena pada saat itu banyak orang-orang yang di daerah situ datang kepada Abu Thalib untuk mengadukan bahwasanya mereka terkena kekeringan berkepanjangan di kota mereka atau di daerah mereka. Karena Abu Thalib ini termasuk orang yang mengurus Ka'bah. Akhirnya Abu Thalib pun berdoa meminta hujan, dan Abu Thalib menggendong atau membawa Nabi mendekati Ka'bah dan menempelkan punggung Nabi ke Ka'bah, dan sementara jari telunjuk Nabi SAW mengarah ke atas atau ke langit. Dan pada saat itu Abu Thalib, paman Nabi, berdoa meminta hujan, dan beberapa saat kemudian angin pun berhembus dengan kencang. Langit yang sebelumnya cerah menjadi gelap. Akhirnya hujan pun turun dengan deras, dan sungai-sungai pun yang sebelumnya tidak ada air kekeringan akhirnya pun teraliri dengan
dengan air. Dan peristiwa ini dikenang dengan Abu Thalib dalam gubahan puisinya yang yang berbunyi wa abyadu yastaqol ghamama biwajhihi Robiul Yatama wa ismata lil aramil. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke luar kota Makkah, yaitu di Pasar Bushra yang terletak di Syam atau perbatasan Jordan. Nah, Pasar Bushra ini termasuk atau salah satu pasar besar atau pusat perdagangan di Syam selain Azaria dan Goza. Dan banyak pedagang-pedagang Quraisy yang menjadikan Pasar Bushra ini sebagai dagang atau sebagai dagang mereka dari sebelum-sebelum atau dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, setelah berdagang bersama pamannya Abu Thalib, akhirnya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan pendeta Bahira. Pendeta Bahira ini termasuk pendeta Nasrani yang berilmu dan soleh. Dan ia pun tahu dan percaya tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Nabi SAW ketika Nabi SAW bersama rombongannya beristirahat di dekat tempat tinggal ia tersebut, yaitu dekat tempat tinggalnya pendeta Bahira. Dan pendeta Bahira ini termasuk pendeta yang mengamalkan tentang rahbaniyah, yaitu rahbaniyah adalah tradisi atau amalan dalam kesolehan Nasrani. Nah, dan pendeta Bahira ini adalah tidak pernah mendatangi orang-orang atau kafilah-kafilah yang beristirahat di tempat atau di dekat tempat tinggalnya selain Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah cerita tentang peristiwa penting di masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.